Tuhan Yesus, kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang berfirman buat setiap kami. Engkau yang bawa setiap kami ke destiny kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan janji-Mu ya dan amin dalam kehidupan setiap kami. Dan biar hari ini Tuhan, roh firman Tuhan yang ada dalam Alkitab boleh memperlengkapi setiap kami. Memberi pengertian buat setiap kami. Memberi hikmat buat setiap kami. Memberikan kebijaksanaan buat setiap kami. Sehingga kami boleh menjalani hari-hari bersama dengan Engkau. Dan kami percaya Tuhan, tongkat-Mu Tuhan sudah ada dalam hidup setiap kami. Mari Tuhan, Engkau yang nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saya mau berbicara tentang perjamuan kudus sebenarnya saudara. Tapi lebih cocoknya mujizat atau miracle itu bisa terjadi buat hidup saudara dan saya. Amin. Percaya saudara, hari ini masih ada mujizat buat saudara. Surga masih terbuka buat saudara. Amin. Saya percaya hari ini adalah hari-hari yang Tuhan jadikan buat saudara dan saya. Untuk setiap kita boleh melihat keajaiban, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Amin. Ada banyak cara saudara. Tuhan itu melakukan mujizatnya dalam hidup setiap kita. Karena saya percaya setiap kita itu diberikan khusus sama Tuhan. Amin. Spesial. Amin. Setiap kali kita menghadapi perjamuan kudus, saudara tahu kan perjamuan kudus selalu diberikan anggur dan roti. Betul saudara? Ketika saudara terima itu, jangan pernah anggap suatu kebiasaan saudara. Amin. Karena itu adalah mujizat yang Tuhan berikan di dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus mengingatkan, ini ada mujizat yang terbesar, ada keselamatan yang terbesar yang diberikan kepada saudara dan saya. Amin. Saudara ingat ketika saudara mengalami mungkin masa-masa sulit. Saya contohnya ketika saya mengalami masa-masa sulit, saya akan membawa namanya perjamuan kudus dalam hidup saya. Saya akan ambil anggur, saya akan ambil roti. Dan saya percaya anggur dan roti itu yang membuat kekuatan dalam hidup saya. Amin. Dan saya pengen sharingkan buat saudara semuanya. Mari, kalau boleh setiap hari bagus. Tapi jangan jadikan suatu kebiasaan atau ritual. Setiap kali saudara mengambil anggur dan roti itu, mari nyatakan benar-benar di hadapan Tuhan. Ini adalah suatu mujizat, miracle, keajaiban yang Tuhan akan nyatakan dan sudah nyatakan buat saudara dan saya. Amin saudara. Seringkali saudara, ketika kita ngambil roti, kan Yesus tuh ngambil roti di Alkitab. Tuhan Yesus berkata, memotongnya menjadi 2 bagian. Betul? Alkitab menuliskan seperti itu, 2 bagian. Kenapa enggak 3 bagian? Ternyata di dalam dunia ini ada sisi negatif dan sisi positif. Ada yang namanya sedih, ada yang namanya sukacita. Ketika kita di dalam kesedihan, ketika kita di dalam sakit, tapi kita tetap menyatakan, I am blessed, I am healed. Aku disembuhkan, aku diberkati. Ketika kita lagi kepepet, ketika kita lagi berkatnya enggak banyak, bahkan isi dompetnya tinggal sedikit, bahkan isi saldo di banknya tinggal sedikit, tapi kita tetap mengatakan, aku diberkati, aku diurapi. Amin saudara. Bukan karena waktu itu Yesus rotinya besar, atau bagaimana dibagi 2, tapi itu menyatakan, setiap anak-anak Tuhan pasti akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Tapi percayalah, Yesus kita sudah menang dari kematian. Yesus kita sudah menang dari kehancuran. Amin. Saudara pernah dengar yang namanya Nobel, Alfred Nobel? Ada yang pernah dengar? Alfred Nobel? Barusan saya ngomong, Alfred Nobel. Nah, barusan saya ngomong, Alfred Nobel. Sudah pernah dengar? Sudah barusan ya, Alfred Nobel. Saudara tahu, kalau Nobel itu adalah penghargaan yang diberikan kepada orang yang berjasa untuk kepentingan banyak orang. Betul? Nobel perdamaian, Nobel pendidikan, Nobel penemuan ilmiah. Betul saudara, pernah dengar? Ada namanya Nobel Foundation. Betul?
itu didirikan oleh seorang yang bernama Alfred Nobel. Saya kemarin ngelihat kisahnya saudara di internet. Saudara tahu, Alfred Nobel itu dikenal dunia sekarang adalah pendiri Yayasan Nobel dan memberikan penghargaan-penghargaan dan pembiayaan-pembiayaan kepada penemuan-penemuan ilmiah yang bagus untuk masyarakat umum. Tapi ternyata saudara, Alfred Nobel itu adalah pencipta bom, pencipta dinamit. Nah itu gambarnya, terima kasih multimedia. Saudara tahu? Dia itu punya hak paten atas penemuan dinamit di dalam dunia ini. Itu namanya Alfred Nobel. Orang yang sama. Saudara tahu, dia itu adalah seorang anak dari seorang petambang batu mineral. Karena papahnya itu pertambangan. Jadi ceritanya, ketika papahnya nambang, papahnya itu memakai bahan peledak yang membuat orang-orang yang meledakkan itu meninggal banyak. Jadi Alfred Nobel ini seorang kimia, seorang peneliti. Dia ngulik bagaimana caranya kalau meledakkan sesuatu nggak memakan korban banyak. Jadi dia ngulik dan akhirnya dia menciptakan yang namanya dinamit. Kalau saudara tahu, dinamit itu dipakai di dalam pertambangan. Sampai sekarang dipakai buat pertambangan emas, tembaga, nikel. Semuanya itu pakai yang namanya dinamit. Dan itu penciptanya adalah orang yang sama, Alfred Nobel. Dia bangga atas ciptaannya itu. Suatu saat adiknya itu meninggal gara-gara dinamit. Adiknya itu juga seorang ilmuwan. Adiknya meninggal karena dinamit. Dia sedih banget. Dan yang lebih sedih, pada tahun itu kan tidak ada yang kecanggihan internet seperti sekarang ini saudara. Hari ini ada berita piring pecah di rumah A, sudah nyampe ke Tegal Kubuk. Betul saudara? Ada keributan di mana sudah nyampe ke Semarang. Kemarinnya Grage itu kebakaran saudara. Betul? Salah satu mall di Cirebon, depannya kebakaran. Itu yang tahu kakak saya, kakak istri saya lagi doling bersama-sama teman-teman. Kakak saya langsung telepon saya, Grage kebakaran ya. Mosok sih kok. Padahal saya nggak tahu. Terus baru beberapa saat, beberapa saudara ada yang baru posting. Grage kebakaran bos. Nah, tapi depannya ternyata beritanya belum secepat hari-hari ini. Betul saudara? Pada waktu itu cuma masih koran, bahkan bukan koran, cuma lembaran. Betul? Adiknya meninggal karena dinamit. Yang diberitakan adalah Alfred Nobel, si pedagang dinamit, pedagang kematian, sudah meninggal. Hari itu dia syok. Karena judul korannya hari itu, judulnya pedagang kematian sudah mati. Jadi pada hari itu dinamit sebenarnya diciptakan untuk kebaikan. Kebaikannya apa? Menghancurkan batu-batu yang akan ditambang. Tapi dibuat perang, dibuat dibalang-balangke, dilempar-lemparin untuk perang. Sehingga banyak memakan banyak korban. Pada waktu itu masih perang Prancis saudara, masih revolusi. Jadi hari itu sebagian dunia menghujat penemuan dinamit. Kenapa dinamit harus ditemukan? Itu memakan banyak korban. Semua dunia ternyata mencerca yang namanya Alfred Nobel. Hari itu adiknya yang mati. Ternyata salah. Salah beritanya. Bukan Alfred Nobelnya yang mati, tapi adiknya. Hari itu dia ngerti kalau hidupnya gak berharga buat dunia. Hari itu dia merasa semua dunia mengutuki dia.
Semua orang dunia muas-muasin, mampus, mati kamu akhirnya. Merchant dead is dead beritanya. Pedagang kematian sudah mati. Dan hari itu hidupnya terpuruk. Tapi suatu saat dia mulai bangkit dan bangkit. Semua orang gak ngerti. Kalau ternyata orang ini, Alfred Nobel ini ternyata orang kaya. Karena dapat hak paten dari dinamitnya ini. Hari itu dia mengambil sebagian dari hartanya, mendirikan yayasan Nobel. Dan hari itu dia berkata kepada setiap orang yang mau berkontribusi buat dunia, menjadi dunia lebih baik dalam hal pendidikan, dalam hal ilmu, dalam hal apapun, mereka akan diberi penghargaan dan akan dibiayai dengan yayasan Nobel. Dan sampai hari ini saudara, kalau saudara lihat berita, ada orang menerima Nobel. Ada orang penerima Nobel. Salah satunya itu Bunda Teresa, itu penerima Nobel saudara. Nah itu berkat yang namanya Alfred Nobel. Saudara nangkep ceritanya saudara. Ketika hidup kita itu gak bisa dikontrol sama kita. Seringkali kita ingin berbuat baik. Tapi dunia berkata engkau jahat. Kita pengen berbuat sesuatu yang benar. Dunia berkata, enggak benar itu, enggak sesuai itu. Tapi sekali lagi, hidupmu dan hidupku bukan ditentukan oleh dunia. Bukan ditentukan oleh kata orang. Tapi ditentukan oleh kata Tuhan. Karena dia Tuhan yang memegang kendali atas hidup saudara dan saya. Amin. Alfred Nobel hari itu hidupnya terpuruk. Tapi dia gak mau dengar apa kata dunia. Dia bangkit dan dia mendirikan sesuatu hal yang baik buat dunia. Dia mendirikan yang namanya Yayasan Nobel. Dan hari-hari ini kita tahu semua orang yang menciptakan perdamaian diberi nama Nobel Perdamaian. Orang yang berjasa di bidang industri, Nobel Industri. Di dalam pendidikan, Nobel Pendidikan. Betul saudara? Di dalam keagamaan diberi Nobel juga. Hidup kita tidak ditentukan oleh kata dunia. Tapi hidup kita ditentukan oleh kata Tuhan. Dan seringkali tuh orang ini percaya dengan apa yang orang lain ngomong. Kamu gini ya, kamu gendut ya, kamu jelek ya, kamu kurang mancung ya, kamu kurang putih ya. Kamu kurang ini ya, kamu kurang ini. Selalu kurang dan kurang dan kurang. Itu membuat orang, makanya operasi plastik adalah industri yang terlaris di dunia. Ada juga yang namanya LGBT, itu lebih ngeri lagi. Orang LGBT kadang-kadang semua yang saya tanya, mungkin ada yang dari lahir mereka merasa dirinya bukan itu. Tapi kebanyakan daripada mereka. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk. Kemarin barusan ada artikel yang dikirimkan saudara-saudara. Lebih dulu takut punya anak perempuan. Betul saudara? Tapi sekarang lebih takut punya anak cowok. Dulu punya anak cowok tuh gak takut. Tapi sekarang lebih takut punya anak cowok daripada anak perempuan. Karena takut apa? Takut anaknya cowok melambai-lambai seperti bendera di tiang. Betul? Tapi hari ini saudara, hidup saudara dan saya bukan ditentukan oleh kata orang-orang di sekitarmu. Tapi biarlah hidupmu ditentukan oleh kata Tuhan. Amin saudara. Setiap kali kita ambil yang namanya roti di dalam perjamuan, itu Tuhan berkata menjadikan segala sesuatunya menjadi baru dalam hidup saudara dan saya. Amin. Daging yang lama digantikan dengan daging yang baru. Sesuatu yang lama akan Tuhan gantikan menjadi yang baru. Amin. Kita mau baca tentang kisah tentang Yusuf saudara.
Kejadian 41 ayat 51 sampai 52. Saya percaya ketika Tuhan yang hidup itu ada dalam hidup saudara dan saya, Dia akan merubah nasib dan merubah takdirmu. Amin. Ketika kita ambil perjamuan kudus itu, percayalah, Tuhan akan merubah nasib saudara dan saya. Amin. Jangan pernah sepelekan itu. Apa yang menjadi kutuk diubah jadi berkat seperti Alfred Nobel ini. Semua dunia mengutuk dia, tapi dia percaya Tuhan bisa mengubahkan menjadi berkat yang luar biasa. Amin. Dan dia Tuhan yang bisa mengubah reputasi kita. Kita mau baca dari Yusuf. Kejadian 41 ayat 51 dan 52. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu. Sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Artinya dia Tuhan yang telah merubah reputasi dari Yusuf. Membuat lupa sama sekali penderitaannya 13 tahun jauh dari rumah. Dia dibuang dan dijual jadi budak. Semuanya itu dilupakan. Karena apa? Tuhan Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku. Saya percaya saudara, apapun masa lalumu, seberapa jelek masa lalumu, kalau iblis ingin menggoda atau iblis ingin menuntut masa lalumu seperti ini. Dulu kamu ngelakuin ini loh, dulu kamu ngelakuin ini. Mari katakan kepada iblis, masa depannya itu nanti bakal dihukum selama-lamanya di neraka. Jangan pernah takut sama iblis. Dia bisa mengingatkan atau mengejek kita akan masa lalu kita. Tapi katakan kepadanya, masa depanmu adalah di neraka. Dan engkau tidak punya masa depan, iblis. Aku punya masa depan bersama Yesus Tuhan. Amin. Setiap kali kita ambil anggur itu mengingatkan setiap kita kepada darah penebusan Yesus. Darah yang menghidupkan, darah yang menyembuhkan. Amin saudara. Dan hari itu Yusuf berkata, dan kepada anak yang kedua diberi nama Efraim. Sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Dia Tuhan yang akan membuat saudara dan saya berbuah dan berbuah dan berbuah di dalam negeri ini. Amin. Mari ingat setiap kita ambil anggur itu. Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Tuhan yang memberikan aku bisa menghasilkan buah-buah yang matang di negeri ini. Amin saudara. Saya percaya saudara. Kejadian 35 ayat 18 sampai 19. Kita lihat lagi dari yang namanya Yakub. Yakub hari itu Tuhan mengubahkan nama anaknya. Dan ketika Kejadian 35 ayat 18 sampai 19. Dan ketika ia hendak menghempuskan nafas sebab ia mati. Ini Rahel yang mati saudara. Sebab ia mati kemudian. Diberikannya nama Bet-Oni kepada anak itu. Tetapi ayahnya menamainya Benyamin. Demikianlah Rahel mati. Lalu ia dikuburkan di sisi jalan ke Efrata yaitu Bethlehem. Bet-Oni artinya anak kesedihan. Bet-Oni artinya son of made trouble. Rahel ketika dia mau melahirkan Benyamin, dia mengalami kesakitan dan akhirnya dia meninggal. Tapi hari itu ketika istrinya sudah mati, betul saudara? Ketika istrinya sudah mati, dia ganti namanya. Bukan Bet-Oni, tapi Benyamin, tangan kanan
kanan Tuhan. Amin. Dari cerita ini ada yang lucu saudara. Yakub itu tahu, maupun dia nggak dapat seminar tentang keluarga, tapi dia tahu istri itu punya the power of emak. Jadi kalau sudah ngomong jangan didebat. Betul saudara? Rahel ini punya power of emak saudara. Sampai matinya pun dia masih pengen menang sendiri. Iki anak menyusahkan, tak kasih nama son of trouble. Biar semua orang kalau manggil dia, halo sedih, halo masalah, halo sedih. Pernah ada anak yang namanya mungkin guru-guru atau ada saudara-saudara pernah dengar nama anak sedih? Enggak pernah saudara ya? Yang pernah tahu, saya pernah tahu ada orang namanya Prihatin. Ibu Nani mungkin ingat, prihatin. Percayalah saudara, hidupnya prihatin saudara. Betul? Tapi di dalam Yesus, namamu akan diganti, dikuduskan bersama Tuhan. Bet-Oni, son of trouble, diganti Benyamin, tangan kanan Tuhan. Karena Yakub tahu, ini anak bukan kesusahan, tapi dia akan menjadi tangan kanan Tuhan. Saudara tahu, di hari tuanya Yakub ditinggalkan Yusuf, betul? Dan yang menemani Yakub siapa? Benyamin. Yang menghibur Yakub siapa? Benyamin. Tuhan sudah tahu, ini anak tangan kanan Tuhan yang akan menopang Yakub di masa tuanya. Sampai dia ketemu janji Tuhan, yaitu anaknya masih hidup. Amin. Tuhan sudah mengatur hidup saudara dan saya. Bet-Oni akan digantikan menjadi Benyamin. Artinya apa? Tangan kanan Tuhan akan menopang saudara di setiap waktu, dimanapun saudara ada. Amin. Mari kita ingat selalu tentang pengorbanannya. Yang berikutnya, saudara tahu, Abraham menjadi Abraham. Betul saudara? Sarah menjadi Sarai. Yaitu princess. Sarah menjadi Sarah. Diganti. Yakub diganti apa? Israel. Pangeran Tuhan. Princess, God's warrior, pahlawan Tuhan. Simon, murid Tuhan Yesus, itu buluh saudara. Maupun sifatnya keras. Simon, tapi Tuhan mengganti menjadi apa? Petrus, gunung batu. Rock, Simon. Saulus, diubah menjadi Paulus. Saulus orang yang jahat. Preman saudara, diganti menjadi Paulus. Paulus itu artinya apa? Humble, rendah hati. Paulus itu artinya rendah hati. Dan ketika kita terima perjamuan, anggur itu, wine, kesukaan, darah Yesus. Percayalah, hidupmu, namamu digantikan dengan sesuatu yang ilahi. Lukas yang dahulu, Luki yang dahulu digantikan menjadi Luki yang suci. Luki yang diberkati, Luki yang disembuhkan. Setiap kali kita angkat, mari angkat hidup kita dan keluarga kita di hadapan Tuhan. Anakku disembuhkan, anakku diberkati, istriku diperdamaikan, istriku diberkati. Saya selalu ajak istri saya untuk perjamuan. Kadang-kadang kalau sama anak, seringnya ribut, bukan ribut saudara, rame saudara. Tapi kalau mau serius berdoa, saya ajak istri saya berdua, ayo perjamuan. Ketika Tuhan mengingatkan saya, perjamuan, saya akan ambil perjamuan. Saya akan berdoa. Mari saudara, di Kolose 1 ayat 16 berkata. Kolose 1 ayat 16. Karena di dalam dialah
telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgasana maupun kerajaan atau pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ketika kita ambil perjamuan kudus, kita mau nyatakan kita adalah putra dan putri Allah yang maha tinggi. Betul saudara? Seringkali tadi saya katakan, iblis mengingatkan masa lalu kita. Ingatkan dia masa depan dia. Jangan pernah takut. Kita bisa mencapai destiny dan apa yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup setiap kita. Bersama Yesus, kita adalah putra dan putri dari Tuhan yang maha tinggi. Kita sudah diangkat dengan darah Yesus Kristus. Amin saudara. Setiap kita itu, kalau saya ngomong ketika kita lagi perjamuan, itu seperti ada tirai saudara. Tirai di depan saya. Saya belum lihat di balik tirai itu apa. Tapi ketika kita mengingat, meminum perjamuan itu. Saudara tahu, tirai bait suci itu terbelah dua, betul? Ketika kita mengingat, ketika kita meminumnya, saya percaya dan yakin tirai itu akan terbuka dan terbelah. Dan di depannya ada taman Eden buat saudara dan saya. Amin. Maka jangan sepelekan yang namanya perjamuan kudus, saudara. Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3 berkata seperti ini. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Berfirmanlah Allah. Dan kalau bahasa Inggrisnya berkata, and God say. Tuhan itu mendeklarasikan, Tuhan itu memperkatakan. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Kalau Tuhan menginginkan sesuatu, Dia akan berkata-kata. Betul saudara? Mari kita tetap deklarasikan. Hari ini belum sembuh, tapi tetap berkatakan, aku disembuhkan. Hari ini belum diberkati, katakan, aku diberkati. Amin. Aku terlalu diurapi untuk menjadi kecewa. Amin. Jangan pernah kecewa. Minggu lalu Ibu Nani juga kesaksian tentang suaminya. Betul saudara? Jangan pernah kecewa. Hari ini tetap perkatakan. Mungkin belum dijawab doanya. Tapi tetap perkatakan. Ketika kita ambil perjamuan itu. Tetap perkatakan yang baik. Tetap deklarasikan yang baik. Sampai surga terbuka. Sampai surga terguncang. Dan hidupmu akan dilihat surga. Wow, ada seorang yang mengguncangkan dan menyentuh surga. Amin saudara. Saya percaya saudara. Ayah saya itu, saya gak mau jelek-jelekin lah ayah saya gimana lah. Tapi ayah saya itu bukan orang yang rajin. Bukan orang yang semangat. Bukan orang yang punya jiwa besar. Dan kalau kata orang, wah dulu saya waktu zaman-zaman perjodohan pernah saya dikata-katain orang, jangan sama orang itu. Bapaknya gak kerja, bapaknya males. Dulu saya pernah digituin saudara. Jangan, nanti kalau bapaknya males, biasanya anaknya juga males. Bapaknya itu gak benar, nanti anaknya juga gak benar. Seringkali kan orang begitu kan, kalau mau nyari jodoh, selidikin dulu papa mamanya siapa, engkongnya siapa, buyutnya siapa. Betul saudara? Bibit, bebet, bobot, betul saudara? Lah dulu saya juga ngalamin saudara. Jangan nikah sama Luki, itu bocah nakal itu. Bocah rak bener itu, narkoba itu. Bapaknya menerak ngenah. Bapaknya gak benar. Nanti gini-gini. Tapi percayalah saudara. Di dalam Yesus. Kita digantikan menjadi yang baru di dalam Yesus. Jiwa yang baru. Roh yang baru. Hari yang baru buat saudara dan saya. Dia Tuhan yang bisa mengubah reputasi saudara.
Yusuf diubahkan reputasinya. Yakub diubahkan. Abraham diubahkan. Saulus diubahkan. Bahkan Musa diubahkan. Dan hidupmu akan diubahkan oleh Tuhan. Karena Yesus ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang kedua saudara dengan cepat. Yang kedua apa? Wine. Roti. Roti hidup itu. Roti hidup itu akan menghidupkan saudara dan saya. Amin. Mari terima roti hidup itu setiap pagi. Akan menghidupkan saudara dan saya. Bukan cuma karena kebiasaan. Tapi itu akan menghancurkan setiap rintangan-rintangan yang ada di depanmu. Amin. Kehidupan, kematian akan menyingkir. Setiap halangan akan menyingkir. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Efesus 1 ayat 19 sampai 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Di sini ada kata betapa hebat kuasanya. Kuasanya dalam bahasa Inggris artinya power, strength, dunamis. Artinya yang seperti tadi saya kesaksikan, dinamit. Itu dinamis, dunamis, kratos ada dalam hidup Yesus Kristus. Yang membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya. Dan bukankah Yesus yang sama ada hidup dalam saudara dan saya? Saudara harus sadar setiap kali saudara terima perjamuan kudus. Setiap kali saudara angkat itu. Saudara tahu ada kuasa melalui Yesus Kristus yang membangkitkan dia dari kematian. Ada dalam hidup saudara dan saya. Itu yang akan memampukan saudara dan saya sampai garis akhir. Dan kuasa itu melambangkan suatu yang nama yaitu Roh Kudus. Holy Spirit. Itu yang membuat kita bisa kuat menghadapi situasi apapun dalam kehidupan saya. Amin. Never give up. Never give up. Jangan pernah keluar sebelum waktunya. Amin. Di saat kita mau menyerah, ada Roh Kudus, dunamis, dinamit itu yang akan menolong setiap kita. Yang membuat kita akan hidup bersama dengan Yesus. Mencapai destiny yang Tuhan. Masa lalumu boleh apapun. Seringkali iblis selalu mengingatkan, ya itu gara-gara masa lalumu. Itu gara-gara masa lalumu. Kamu jahat sih masa lalumu. Gini-gini. Tapi selalu ingatkan dia. Engkau iblis tidak punya bagian atas hidupku. Karena aku tahu masa depanmu sudah ada di dalam neraka. Amin. Dan masa depan saudara dan saya ada bersama dengan Yesus Tuhan. Masa depan yang gilang gemilang. Masa depan yang penuh dengan kebahagiaan. Masa depan yang penuh dengan sukacita. Itu sudah Tuhan sediakan di balik tirai itu. Dan tirai itu sudah dibelah menjadi dua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara, saya menghimbau kepada saudara untuk benar-benar menghargai akan tubuh dan darah Yesus. Karena pengorbanannya, dia menyerahkan tubuhnya sampai didera, keluar darah. Ya. Darahnya mengucur di atas bukit Golgota, itu punya kuasanya luar biasa. Sudah diterangkan sama Luki panjang lebar. Jadi kita menghargai dengan tindakan profetik kita. Setiap kali kalau kita masuk dalam perjamuan kudus, benar-benar mengingat tubuh dan darahnya punya kuasa melebihi dari segala-galanya. Jadi dalam menghadapi apapun, keadaan apapun, ingat darah dan tubuh Yesus itu mempunyai kekuasaan melebihi dari segala-galanya. Dalam keadaan apapun
tubuhnya akan menolong tubuh saudara. Darahnya membuat apapun yang kita lakukan menyakitkan hati, tapi dengan kita datang kepada Tuhan minta ampun untuk segala sesuatu, darahnya tetap dikucurkan buat menghapus dosa saudara. Ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat penerangan tentang kuasa yang melebihi dari segala sesuatu, tentang tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat mengasihi kami. Buat kami menghargai, buat kami mempunyai rasa gentar, buat kami mencintai Engkau Tuhan. Karena Engkau terlebih dahulu mencintai kami. Dengan seluruh pengorbanan-Mu, menandakan bahwa itu bukti cinta-Mu kepada kami. Buat kami tidak menyakitkan hati-Mu. Buat kami hidup ada di dalam jalan dan jalur-Mu Tuhan. Untuk tetap menyenangkan hati-Mu di dalam segala perkara. Bapak, terima kasih untuk kasih setia-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tetap berdoa untuk lawatan. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan, yang sudah menentukan tempat ini untuk membuat lawatan di pulau-pulau. Kami doakan Tuhan, biarlah lawatan pulau-pulau mulai ada di dalam hati kami. Mulai kami akan bertindak untuk melakukan menjadi berkat di pulau-pulau. Kami berdoa saat ini untuk Uganda Tuhan. Kami terus berdoa. Biarlah Kau kirimkan malaikat-Mu untuk membajak setiap hati-hati dari umat-Mu yang ada di Uganda. Engkau siapkan hati mereka untuk menerima lawatan. Kami tahu Kau bawa kami ke sana untuk membawa lawatan. Apa yang Kau adakan di tempat ini boleh terjadi di Uganda Tuhan. Sampai mereka dilawat oleh Engkau, mereka diberkati oleh Engkau, sampai terjadi revival yang luar biasa. Kami mau menyerahkan akan pelayanan ke Uganda ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa saat ini. Langit bumi Engkau yang punya, semua ada di dalam kedaulatan yang daripada-Mu. Engkau akan memberkati kami, sehingga kami dapat membayar semua biaya yang harus dikeluarkan untuk Uganda. Kami percaya Kau akan buka tingkap-tingkap langit Tuhan. Kau turunkan anugerah dan berkat-Mu untuk kami boleh menerima dan kami boleh menginjakkan kaki kami di sana. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang merencanakan, Engkaulah yang akan membiayai segala-galanya. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami berdoa Tuhan dengan keadaan cuaca saat ini. Terus Tuhan kami minta di dalam nama-Mu. Banyak berita yang kami dengar tentang megatrust. Banyak kami dengar tentang gempa bumi. Banyak kami dengar tentang meletusnya, tiba-tiba meletusnya gunung-gunung berapi. Tuhan, saat ini kami hanya minta anugerah-Mu. Biarlah apapun yang terjadi Kau buat sedemikian rupa Tuhan, sampai tidak banyak mengakibatkan akan bencana ini membuat semua manusia kerugiannya dapat terlalu besar. Tuhan buat secara minimal sehingga semua yang terjadi tidak akan membawa Indonesia menjadi chaos Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Kami juga tetap berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan semua stafnya Tuhan. Semua kabinet, semua menteri, semua ABRI, semua kepolisian.
Kau satukan menjadi satu kesatuan, sederap selangkah, melakukan segala sesuatu yang terbaik buat bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Dan saat ini juga kami tetap minta kekuatan baru Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh supaya kami tidak ada yang sakit, tidak ada mengalami flu, tidak ada mengalami apapun. Batuk, pilek semua dihancurkan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami mempersembahkan tubuh jiwa roh kami. Engkau pimpin dalam hidup kami sepanjang hari ini. Saat ini kami mau bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa untuk ibadah raya sebentar sore. Mohon anugerah-Mu. Kau berikan cuaca yang baik. Engkau berikan kepada kami semua yang kami kerjakan dapat terselesaikan. Dan kami dapat datang tidak terlambat. Buat kami menghargai akan hadirat-Mu. Untuk kami dapat datang dan kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan. Untuk menyembah Engkau, memuji nama-Mu. Kami percaya hari ini ada perkara-perkara yang ajaib yang Kau sudah sediakan buat kami Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu. Biarlah Engkau memberikan kepada kami mana surgawi yang kami akan terima dengan utuh sore nanti. Engkau memberkati para Lewi yang saat ini mempersiapkan diri. Baik WL, singer semuanya, pemain musik, multimedia, maupun usher, maupun anak-anak-Mu yang menari. Semua Tuhan, kami minta anugerah-Mu terjadi. Engkau memberkati persiapan yang dilakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh sangat baik. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan. Setiap pagi kami akan terus lakukan hal ini. Karena kami tahu pengcoveran-Mu sangat luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, biar minyak ini menguasai akan seluruh hidup kami sepanjang hari ini. Seluruh panca indera kami Tuhan, Engkau ya olesi dengan minyak ini. Engkau ya akan membungkus hati kami dengan kuasa-Mu. Engkau akan membabat habis perkara yang tidak baik dalam hidup kami. Roh kemalasan, roh kekhawatiran, roh tidak percaya. Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati tangan kami Tuhan. Biar pada hari ini kami menerima bagian kami yang sudah Engkau jatahkan buat kami. Kami terima dengan utuh. Engkau memberkati kaki kami. Sehingga perjalanan kami hari ini menjadi berhasil. Apapun yang kami kerjakan bersama-Mu Tuhan akan mendatangkan perkara yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Jangan lupa sebentar sore ada kebaktian.